Reporter Eun Yong-yeon mengatakan Kim Yeon-keung melawan Mega, laga besar terbesar yang menggairahkan para pecinta bola voli selama musim libur panjang ini akan hadir dua kali. Cheong Kwan-jang yang jarang kalah dan Hengkuk yang memimpin tunggal akan saling berhadapan dua kali. Cheong Kwan-jang dan Hengkuk akan memainkan dua pertandingan pada tanggal 30 dan 2 Februari. Pertandingan tanggal 30 merupakan pertandingan terakhir babak keempat dan akan diadakan di Chungmu Gymnasium di Daejeon, kandang Cheong Kwan-jang. Dan pertandingan pada tanggal 2 Februari akan menjadi pertandingan pertama babak kelima dan akan digelar di Samsan World Gymnasium di Incheon, kandang dari Hengkuk. Hengkuk yang sejak awal memimpin divisi wanita mencatatkan 18 kemenangan, 5 kekalahan, dengan mengoleksi 53 poin. Namun tim yang paling menakutkan di divisi putri belakangan ini adalah Cheong Kwan-jang yang sudah melupakan kekalahan. Cheong Kwan-jang sedang meraih 13 kemenangan beruntun. Mereka mengemas 17 kali menang, 6 kali kalah dan mengoleksi 46 poin, membuat perebutan gelar juara semakin memanas. Rekor relatif kedua tim musim ini adalah 2 kemenangan dan 1 kekalahan membuat Hengkuk lebih unggul. Hengkuk menang di putaran 1 dan 2 dan Cheong Kwan-jang menang di putaran ketiga. Pertandingan antara Cheong Kwan-jang dan Hengkuk menarik perhatian karena merupakan pertandingan head-to-head antara striker andalan kedua tim, Mega dan Kim Yeon-keung. Mega sangat aktif musim ini, menempati peringkat ketiga dengan mencetak poin 559 poin dan memiliki tingkat keberhasilan serangan 47,87%. Secara khusus, ia memimpin Cheong Kwan-jang dengan memamerkan daya tembaknya yang luar biasa, mencetak rata-rata 26,9 poin per game selama kemenangan beruntunnya. Penyerang yang beranggotakan Mega dan Bu Kirik menjadi bagian terberat bagi tim yang menghadapi Cheong Kwan-jang. Di sisi lain, Hengkuk jelas goyah dibandingkan awal musim dengan jumlah pemblokiran menurun setelah Tutku keluar karena cedera. Namun Kim Yeon-keung masih kuat. Meski berusia akhir 30-an, ia menunjukkan performa yang konsisten menempati peringkat ke-6 dalam mencetak poin 434 poin dan memiliki tingkat keberhasilan serangan 45,43%. Sekarang sulit untuk melihatnya mencetak lebih dari 30 poin di setiap pertandingan seperti Mega. Namun ia memimpin Hengkuk dengan sukses menyerang di momen-momen krusial. Maruta Bateiko yang masuk setelah cedera Tutku belum menunjukkan performa yang cukup untuk meringankan beban Kim Yeon-keung. Namun fakta bahwa Cheong Yun-ju telah mencetak poin 2 digit dalam 6 dari 7 pertandingan terakhir menjadikan dirinya sebagai pilihan lain untuk menggantikan Kim Yeon-keung sangatlah membantu. Komentar selanjutnya, reporter Byung-min Yo mengomentari tentang perubahan Lee So-young. IBK, tim bola voli putri yang sedang berjuang dari keterpurukan melakukan strategi yang tidak teratur dengan menurunkan pemukul luar Lee So-young sebagai libero, namun terjatuh ke dalam rawa 7 kekalahan berturut-turut. Lee So-young, seorang striker terkemuka dengan gaji tahunan 700 juta won, mengenakan seragam libero biru dan melemparkan tubuhnya ke depan untuk menangkap bola-bola sulit. Karena kepergian libero awal Kim Chae-won karena cedera, pelatih Kim Ho-cheol mempekerjakan Lee So-young yang memiliki pertahanan yang sangat baik sebagai libero pertama sejak transfer, dan Lee So-young juga berperan dalam transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masalahnya adalah serangannya. Ketika lini serang termasuk Victoria diblok sebanyak 12 kali oleh pemblokir lawan, pelatih Kim Ho-cheol meledak saat pertandingan. Kim Ho-cheol, direktur IBK, mengatakan, "Mengapa Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya? Anda melakukannya dengan sangat baik selama latihan. Mengapa Anda masuk dan melakukan sesuatu yang bodoh?" Pada akhirnya, IBK kalah 3-0 dari Haipas dan mengalami 7 kekalahan beruntun. Komentar selanjutnya, reporter Yeon Wook-jae mengatakan, "Ini adalah kekalahan mengejutkan ke-7 berturut-turut IBK yang dulunya penuh harapan untuk bola voli musim semi, kini ambruk total." IBK kalah 3-0 melawan Haipas yang diadakan di Gimcheon Indoor Stadium pada tanggal 28. Dengan kekalahan ini, IBK mengalami 7 kekalahan beruntun dan mencatatkan 11 kemenangan dan 13 kekalahan dengan 34 poin. Mereka tidak mampu memperkecil jarak dengan peringkat ketiga Cheong Kwan-jang, 17 kemenangan, 6 kekalahan dengan 46 poin, yang sedang mencatatkan 13 kemenangan beruntun. Sebaliknya, Haipas mencatatkan 9 kemenangan, 15 kekalahan dengan 26 poin, dengan 2 kemenangan berturut-turut dan naik ke peringkat kelima, mengungguli Pepper 8 kemenangan, 16 kekalahan, dan 25 poin.
Pada hari ini, IBK mencatatkan skor tertinggi, Victoria di tim dengan 21 poin, namun tingkat keberhasilan serangannya tidak terlalu kuat, yaitu 33,33%. Seongyuk mencetak 12 poin dan memiliki tingkat keberhasilan serangan 35,48%. Choi Jeongmin mencetak 6 poin, Hwang Min-kyung mencetak 5 poin, dan Lee Jo-ah mencetak 3 poin. Lee So-young bermain sebagai libero, namun gagal membawa perubahan haluan ke IBK. Sementara itu untuk Haipas, Tanacha mencetak 15 poin, Nikolova 13 poin, Kang So-wi 13 poin, Bayuna 11 poin, dan Kim Se-bin 7 poin. Secara khusus mereka mengalahkan IBK dengan 12 tim pemblokiran. Komentar selanjutnya, reporter Kim Yong-rok mengatakan, jika hal ini terus berlanjut, kami bisa kalah dalam 4 ronde. Jika kami tidak mengembalikan atmosfer tim ke jalur yang benar dengan cepat, keadaan bisa menjadi tidak terkendali. Aroma krisis yang terdeteksi oleh manajer IBK Kim Ho-cheol di pertengahan putaran keempat akhirnya menjadi kenyataan. Ketika saya menyelesaikan putaran ketiga, saya memimpikan bola voli musim semi yang telah lama ditunggu-tunggu dan bernyanyi tentang babak kedua yang penuh harapan. Namun, mereka menghadapi kenyataan yang luar biasa, yaitu kalah dalam 6 pertandingan di babak keempat. IBK tenggelam tanpa henti. Meskipun absennya setter Cheon Shin-tong karena cedera dan penampilan lesu 700 juta won, Lee So-young karena cedera bahu terjadi, sulit dipercaya dalam situasi di mana Victoria yang bersaing untuk pencetak poin terbanyak, veteran Hwang Min-kyung dan pemblokir tengah tim nasional Lee Jo-ah dalam keadaan sehat. Itu bertahan dengan 11 kemenangan, 13 kekalahan dan 34 poin di atas Cheong Kwanjang bergerak menjauh dan di bawah Pepper dan Haipas mengikuti. Di sisi lain, Haipas tersebut menunjukkan pembalikan dengan 4 kemenangan dan 2 kekalahan di ronde keempat. Di awal ronde keempat, mereka memberikan efek mengubah suasana dengan meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan bahkan setelah 3 pertarungan full set berturut-turut melawan Hyundai, Hankook, dan GS Caltex. Meskipun mereka dikalahkan tanpa daya oleh Cheong Kwanjang, mereka mengalahkan Pepper dan IBK secara berturut-turut dan menyelesaikan putaran keempat dengan 4 kemenangan dan 2 kekalahan. IBK bahkan mencoba mengambil tindakan darurat untuk memasukkan Lee So-young sebagai libero karena cederanya libero Kim Chae-won pada hari ini. Tetapi Tanacha mencetak 15 poin, Nikolova dan Kang So-wi 13 poin dan 2 blok, Bayuna 11 poin dan 4 blok, dan Kim Se-bin 7 poin, 3 blok. Tidak dapat melampaui Haipas yang melibatkan pihak lain secara aktif.